jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Jutaan kali. Ternyata gua juga setuju sama UAS soal ini. Jutaan kali. Ternyata gua juga setuju sama UAS soal ini. Buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, jangan menyerah dan selalu mengucap syukur. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Daniel Mananta lagi. Dimana saya sudah sempat membahas ya, dan saya sudah upload tadi pagi mengenai pernyataannya yang mendadak viral tentang persetujuannya kepada Ustadz Abdul Somad bahwa orang Kristen itu menyembah patung dan di salib itu ada jin kafir. Dia beranjak ya di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20. Nah, teman-teman sekalian, kali ini yang saya tanggapin adalah tentang kata Nasrani yang disebut oleh Daniel, dan itu dihubungkannya dengan orang-orang Kristen yang menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita terlebih dahulu melihat video daripada Daniel Mananta berikut ini. Jutaan kali. Ternyata gua juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan videonya ya. Saya tidak berfokus lagi soal penyembahan patung ya, karena tadi malam saya sudah bahas mengenai orang-orang Kristen, apakah mereka menyembah kepada patung atau tidak ya. Jadi jelas teman-teman sekalian, yang dilarang di sini adalah membuat patung atau membuat ukiran dalam bentuk apapun, setampan apapun, seganteng apapun, secantik apapun. Itu tidak boleh dijadikan sebagai Allah, tidak boleh disembah, sujud kepadanya. Karena juga salah satu perintah daripada hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya. Itu larangan keras, dan orang Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu paham ya, Bro Daniel ya. Anda tidak perlu mengajarin kami, apalagi kami sebagai tokoh-tokoh agama Kristen. Saya berpikir bahwa Anda tidak perlu mengajarin kami dalam hal itu, karena mungkin hampir tiap
minggu saat kami ceramah, saat kami khutbah, itu kami menyinggung hal itu supaya kita menjauhi penyembahan berhala. Ya, dan tentunya Anda juga beribadah di sebuah gereja, dan pastinya pendeta Anda juga melarang untuk menyembah kepada patung buatan tangan manusia sendiri. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Yesaya 44 yang dikutip oleh Bro Daniel itu merupakan kebodohan pemujaan patung. Betul, bodoh orang-orang yang menyembah kepada patung, apalagi cium batu, ya. Cium batu, peluk batu, sayang-sayang batu, ini Allah saya, ini Tuhan saya, ini pasti sesat. Ini pasti bodoh. Saya setuju dengan Anda. Tetapi teman-teman sekalian, ya, jelas bahwa orang Kristen, baik itu Katolik maupun Kristen Protestan, tidak ada yang menyembah kepada patung. Tidak ada yang menjadikan patung ukiran tangan manusia, pembentuknya adalah manusia, lalu dijadikan sebagai Tuhannya, sebagai Allahnya. Karena jelas Allah kita yaitu Yahweh, Adonai Yeshua HaMashiach yang telah menyatakan dirinya kepada kita, dan Roh Kudus yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus ini itulah Tuhan kita. Ya, sekali lagi itulah Tuhan kita. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta sangat keliru dan pantas untuk kita kemudian meluruskan apa yang menjadi statement daripada Daniel. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya membahas mengenai perbedaan antara Nasrani dan Kristen. Bro Daniel yang terhormat, yang saya sangat kasihi, ya walaupun kita nggak kenal, nggak pernah ketemu face to face, tapi saya biasa menonton Anda di acara televisi, ya. Dan saya salah satu penggemar Anda. Saya suka dengan Anda, apalagi bersama dengan si Regina, ya, dalam menjadi juri di Indonesia Idol, ya. Saya senang ya dengan Bro Daniel. Tetapi kali ini saya merasa terpanggil, ya, untuk meluruskan Anda dalam sebuah pernyataan, apalagi Anda menyamakan antara Nasrani dan Kristen. Ya, jadi Anda terkecoh dengan Ustadz Abdul Somad. Saya tidak menyalahkan apakah Anda membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Ustadz Abdul Somad, silakan. Bahkan saya kalau ketemu Ustadz Abdul Somad, saya sangat mengasihinya, saya baik dengan dia, gitu ya. Tetapi saya tidak kompromi dengan pelanggaran dan dosa dilakukannya. Perlu diluruskan, perlu dibetulkan apa yang salah. Bukan berarti kita halalkan darahnya, ya, dia harus kita bunuh, kita harus pukul, kita harus penjarakan dengan paksa, gitu ya. Tidak. Tapi semata-mata kita hanya meminta keadilan kepada aparat kepolisian dan juga meluruskan apa yang disampaikannya. Nah, teman-teman sekalian, soal Nasrani ingat baik-baik, bukanlah Kristen. Nasrani adalah salah satu bidat Kristen pada zamannya, ya. Dan siapa Nasrani ini? Siapa penganutnya ini? Yaitu Pendeta Waraka bin Naufal, ya. Jadi makanya teman-teman sekalian sangat setuju, ya, saya bahwa itu adalah sekte sesat, ya. Nasrani ini sekte sesat, seperti juga yang dikecam oleh salah satu kitab suci, ya, yang mengatakan bahwasanya Isa, gitu ya, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah, gitu ya. Saya merasa bahwa orang-orang Kristen tidak pernah menjadikan Bunda Maria sebagai Allah, ya. Jadi ini dianut oleh kepercayaan Nasrani, gitu ya. Itu yang disebut Nasrani, Bro Daniel. Jadi Anda jangan bangga ketika Anda dipanggil Nasrani. Misalnya Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Nasrani itu sudah rusak di tahun 325 Masehi. Ustadz Somad juga sudah berkata bahwa semua agama di tahun 325 Masehi itu sudah rusak, gitu ya. Jadi hanya Islam yang berdiri kokoh di sana, gitu ya, untuk membetulkan yang rusak-rusak. Nanti teman-teman bisa cari video Ustadz Abdul Somad itu. Nah, teman-teman sekalian, jelas bahwa kami sebagai tokoh agama Kristen, ya Bro Daniel, dan juga umat muslim yang lain yang mendengarkan saya saat ini,
kami tidak sama dengan Nasrani. Kami bukan Nasrani. Nasrani adalah penganut triteisme. Dalam nama Bapa, Ibu, Bunda Maria, dan Yesus Kristus, ya, atau Isa Al-Masih yang kalian kenal. Walaupun Isa Al-Masih dan Yesus Kristus bukan orang yang sama, karena ini berbeda. Kelahirannya saja udah beda, mujizatnya saja udah berbeda, kematiannya saja udah berbeda. Dan juga Isa Al-Masih bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, tidak pernah ada orang Kristen yang menuhankan Yahweh, kemudian Bunda Maria, lalu Yeshua HaMashiach. Ya, tidak pernah. Maka apa yang disebut sebagai Nasrani, ya, itu adalah sekte sesat, bidat daripada kekristenan, karena mereka penganut triteisme. Sementara Kristen, ya, sekali lagi perhatikan baik-baik, Kristen Bro Daniel adalah pengikut Kristus. Oke ya, Kristen percaya kepada Tritunggal. Tritunggal, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Bukan triteisme Bapa, Ibu, dan Anak, tetapi Tritunggal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Kristen Bro Daniel. Maka dari pemaparan Anda soal Anda memberikan masukan kepada Nasrani yang mengaku pengikut Yesus, no. Nasrani bukanlah orang Kristen Daniel. Bro Daniel ya, bukan Kristen dan bukanlah Nasrani. Nasrani bukanlah Kristen. Beda jauh gitu ya. Jadi Anda jangan salah menuduh gitu ya. Anda saya rasa terkecoh dengan ceramah Ustaz Abdul Somad dan juga pemaparannya. Jelaslah Anda kan menanyakan kepadanya soal penghinaan terhadap salib gitu ya. Ya jelas dia akan membela diri. Tapi ketika Anda menganalisis kembali ungkapan daripada Ustaz Abdul Somad, itu jelas-jelas bahwa dia katakan di salib itu ada jin kafir gitu ya. Di salib Bro Daniel, bukan di patung gitu. Tapi di salib itu ada jin kafir. Bayangkan, siapa yang disalib Bro Daniel? Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, jalan keselamatan. Ya, dia adalah domba yang sempurna yang dikurbankan oleh Yahweh, Tuhan kita, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, ya saya mungkin singkat saja video kali ini tentang perbedaan antara Nasrani dan Kristen. Jadi Bro Daniel, saya perlu menyampaikan bahwa kedepannya Anda harus klarifikasi dan juga membetulkan apa yang Anda bicarakan soal Kristen. Karena sekali lagi, jika Anda menuduh Kristen menjadi seorang Nasrani, Anda salah sekali. Ya, dan jika Anda menuduh Nasrani sebagai orang Kristen, juga Anda sangat salah, karena itu tidak ada kaitannya. Ya, itu beda sekali. Nasrani percaya kepada Bunda Maria sebagai Tuhan, yaitu Bapa, Bunda Maria, dan Yesus Kristus, yang disebut dengan triteisme. Kemudian orang Kristen percaya kepada Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita dan juga menambah wawasan kita soal perbedaan antara Kristen dan Nasrani. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.